Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga selalu dalam kelimpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denisa Permatasari selaku host Instagram Live Guest Indonesia dalam acara Ngobrol Pancaola sore hari ini. Sore hari ini kita akan membahas tentang sejarah tradisi puasa di berbagai agama dan kepercayaan yang amat beragam di Nusantara dan di belahan dunia. Insya Allah, sore hari ini kita akan ditemani oleh Kang Kasep yang bernama Ahmad Bagus Kazimi. Beliau seorang program director sekaligus Chief Technology Officer Gates Indonesia. Sambil menunggu pemateri, kita akan saling sapa dulu yuk, karena nanti kita akan mulai jam 4 sore hari ini. Monggo saling sapa di kolom komentar dari mana aja nih yang hadir sore hari ini. Waalaikumsalam Mbak Eka. Makasih semangatnya. Mas Mukri Aji Bogor hadir. Mbak Eka Kendari hadir. Ayo, mana lagi, monggo. Bentar ya, menunggu pemateri dulu. Sepertinya ada kendala teknis, sebentar ya.
materi kita sudah datang nih. Assalamualaikum Mas Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sekarang di mana? Di Sidoarjo. Oh iya. Langsung aja ya Mas. Denita pengen tahu banyak nih tentang apa tadi? Sejarah puasa di agama dan kepercayaan. Yang pertama, Denita mau tanya ini Mas. Apa itu puasa sih dan bagaimana sebenarnya makna dan tujuan dari kita berpuasa? Begitu Mas Bagus. Monggo bisa dijawab terlebih dahulu. Langsung mulai nih. Iya. Berkaitan dengan apa sebenarnya makna dan tujuan perlu diketahui buat teman-teman, puasa itu bukan barang atau bukan hal yang baru gitu ya bagi kita yang hidup di zaman atau sekarang, karena tradisi puasa ini tradisi yang boleh saya katakan sebagai tradisi yang terus ada di berbagai masa, mulai dari masa dulu hingga masa sekarang. Bahkan khusus kalau kita misalnya sekarang umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad ini berpuasa, bahkan sebenarnya tradisi puasa ini sudah ada sejak Nabi Adam misalnya. Tapi kemudian secara lebih luas memang puasa ini banyak ditemukan dan hampir ditemukan di berbagai ajaran agama dan kepercayaan yang ada di dunia. Meskipun kemudian nanti mungkin ada perbedaan pola atau perbedaan bentuk dan perbedaan pola-pola puasa itu sendiri gitu, berbagai agama dan kepercayaan. Nah, tapi kalau kita bicara definisi bicara apa itu puasa, sebenarnya puasa ini merupakan salah satu ritual atau salah satu praktik yang lazim, yang biasanya umumnya itu dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang itu dengan tujuan untuk ada yang menyebutnya sebagai upaya untuk penyucian jiwa, pemurnian dosa, terus penembusan dosa dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya puasa ini kalau boleh saya katakan merupakan salah satu alat yang penting gitu untuk digunakan seseorang untuk menaikkan kualitas dirinya gitu, khususnya itu kualitas spiritual, emosional, intelektual dan sebagainya. Nah, mengenai tujuan puasa ini juga cukup beragam sebenarnya. Jadi tapi banyak di beberapa ajaran agama gitu ada memang ritual puasa ini difungsikan sebagai salah satu alat kontrol diri manusia khususnya. Dan ada juga nanti mungkin saya jelaskan nanti ya di pertanyaan selanjutnya bahwa memang ada puasa itu di beberapa ajaran agama atau kepercayaan itu memang puasa itu difungsikan sebagai upaya untuk penebusan dosa. Tapi memang secara umum puasa ini menurut saya hal yang mutlak perlu dikerjakan manusia, karena puasa ini bertujuan untuk tadi mengolah diri kita kan perlu diolah gitu, karena setiap hari kita selalu melewati dan menemukan hal-hal yang mungkin membuat kita suka kelepasan atau lepas kontrol. Nah, itulah kemudian kita perlu melakukan kontrol diri dengan berpuasa, yang itu bertujuan untuk mengolah diri gitu. Dan aspek mengolah diri ini juga tidak bisa berdiri sendiri gitu. Mengolah diri ini salah satu pesan juga yang saya dapat dari Coach Jaya misalnya, ini bagian dari tirakat gitu, yang tirakat itu bagian integral dari pengolahan diri itu sendiri. Mungkin itu buat pengantar, Renita. Iya Mas Bagus. Tadi ada bagian integral. Bagian integral itu yang seperti apa sih Mas Bagus? Ya gini, jadi bagian integral itu bagian yang tidak bisa untuk kita nafikan. Jadi jika kita atau seseorang ingin melakukan atau mengolah dirinya, nah salah satu bagian yang
penting itu adalah adanya tirakat gitu. Nah, tirakat itu bentuknya bisa bermacam-macam. Tirakat ini mungkin kalau bagi yang belum tahu makna tirakat ini, sebenarnya tirakat itu merupakan hal yang dilakukan secara konsisten, yang berulang-ulang, yang itu sebagai bagian dari upaya pendisiplinan diri gitu. Nah, bentuk tirakat ini atau bentuk latihan pendisiplinan diri ini bisa bermacam-macam. Nah, salah satunya puasa gitu. Makanya kan ada tuh misalnya kita di umat Islam sekarang dikasih Ramadan, itu merupakan salah satu, ada yang menyebutnya kan, banyak yang menyebutnya Ramadan ini sebagai madrasah. Nah, madrasah ini kan berarti kita ada upaya-upaya pendisiplinan diri gitu untuk membuat diri kita lebih baik di luar Ramadan nanti. Itu Denita. Ya Mas, paham. Ada pertanyaan lain nih Mas. Udah siap belum? Monggo. Teman-teman kalau ada yang mau nanya juga silakan, yang menyimak uraiannya ini. Iya, di kolom komentar boleh bertanya nanti. Yang kedua nih Mas, ada pertanyaan, bagaimana sih sejarah dari tradisi puasa kita ini di berbagai agama dan kepercayaan di Nusantara ataupun di belahan dunia, dan seperti apa sih bentuk puasanya? Begitu Mas. Oke, ini pertanyaan yang menarik ya, dan ini pertanyaan inti sebenarnya dari tema kita ngolah hari ini gitu ya, ngobrol panca olah. Nah, memang yang sejauh atau sependek yang saya ketahui gitu ya, itu memang saya menemukan tradisi puasa ini di berbagai ajaran agama dan kepercayaan gitu. Mungkin nanti saya sedikit urai satu persatu gitu. Tapi karena ini momennya kan hari ini hari Jumat Agung ya bagi kaum Kristiani gitu. Mungkin saya ingin memulai dari bentuk atau model puasa di kalangan umat Kristen gitu. Nah, di umat Kristen ini ditemukan tradisi puasa gitu. Tradisi puasa yang itu dilakukan itu sebelum Jumat Agung ini. Jadi mungkin teman-teman Kristiani kita sebelum hari ini itu ada yang berpuasa, karena memang dalam sejarah itu disebutkan atau diriwayatkan bahwa Yesus itu berpuasa selama 40 hari sebelum kemudian hari Jumat Agung atau kita kenal dengan Easter itu ya. Jadi makanya kenapa kemudian hari ini tuh hari Jumat Agung ini hari yang sakral bagi umat-umat Kristiani, karena yaitu umat Kristiani telah melakukan atau telah melewati fase upaya penyucian diri itu dengan bentuk berpuasa selama 40 hari itu, dan kemudian diakhiri atau dipungkasi dengan hari Jumat Agung. Makanya kemudian mungkin hari ini teman-teman teman-teman Kristiani kita merayakan atau mendapatkan hari yang istimewa gitu. Tapi kemudian banyak juga memang bentuk-bentuk puasa di kalangan Kristen gitu. Selain puasa 40 hari sebelum hari Jumat Agung atau Easter ini juga saya menemukan juga bahwa ada beberapa tradisi Kristiani yang dia itu berpuasa misalnya dari makanan-makanan tertentu, Mbak Denita. Jadi ada yang di umat Kristiani itu misalnya ada puasa untuk tidak makan daging atau makanan. Ada yang nggak makan daging, ada yang nggak makan ikan misalnya, dan juga bahkan ada yang nggak makan telur. Nah itu tuh bermacam-macam lah model puasanya. Tapi ya itu memang di ajaran Kristiani juga memang ditemukan beberapa sandaran gitu, atau landasan firman atau ayat dari kitab Bible atau kitab Injil mereka mengenai pentingnya atau anjuran untuk berpuasa gitu. Makanya kemudian di beberapa saya kutipkan gitu ya, di Injil Matius itu ayat 2 itu meriwayatkan bahwa Yesus itu puasa 40 hari gitu. Dan itu kemudian salah satu ayat atau firman yang sering dijadikan rujukan. Nah, itu mungkin sekilas buat tradisi berpuasa di
kalangan umat Kristiani. Selanjutnya mungkin saya masuk ke tradisi berpuasa di kalangan Yahudi. Kalau kalangan Yahudi ini lebih unik lagi Kak Denita. Kalau di kalangan teman-teman Yahudi itu ada yang namanya hari penebusan dosa atau yang dikenal dengan Yom Kippur. Nah, Yom Kippur ini kalau bagi teman-teman umat Yahudi, Yom Kippur ini merupakan hari yang sakral, hari yang suci menurut mereka. Dalam dalam satu tahun mereka itu ada yang namanya hari Yom Kippur atau hari penebusan dosa, the day of atonement kalau kata mereka. Nah, di hari Yom Kippur ini teman-teman dari umat Yahudi itu mereka berpuasa selama 25 jam. Bayangkan, berarti satu hari lebih 1 jam ya. Mereka berpuasa selama 25 jam, itu dimulai sejak terbenamnya matahari di hari kemarinnya, sampai kemudian hitungan menunjukkan waktu 25 jam. Jadi di hari Yom Kippur ini teman-teman Yahudi itu berpuasa full selama 25 jam, dan itu kalau puasa Yom Kippur ini mereka ya hampir mirip lah dengan kita umat Islam. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak boleh berhubungan seksual, bahkan mereka tidak boleh, ini yang unik, mereka tidak boleh mencuci pakaian, mencuci apapun nggak boleh. Terus juga mereka selama hari Yom Kippur itu mereka nggak boleh menggunakan aksesoris atau perabot yang dari kulit, misalnya dari kulit binatang. Terus nggak boleh pakai, mungkin kalau sekarang tuh ada istilah make up ya, lotion itu nggak boleh mereka pakai begitu kalau di hari Yom Kippur gitu. Itu yang agak unik dari teman-teman Yahudi gitu. Jadi mereka ada tradisi puasa Yom Kippur selama 25 jam ini. Nah, tujuannya apa? Nah, menurut teman-teman Yahudi ini tujuan dari puasa Yom Kippur ini untuk menaikkan kualitas spiritual mereka gitu. Makanya mungkin kalau nanti misalnya teman-teman di sini juga punya teman Yahudi, bisa dikonfirmasi gitu soal puasa Yom Kippur ini. Nah, terus menariknya juga kalau puasa Yom Kippur ini ada tradisi, ini mayoritas sih, tapi mungkin nggak semua, tapi mayoritas teman-teman Yahudi itu kalau buka puasa dari puasa Yom Kippur ini mereka menggunakan, mungkin kalau umat Islam identiknya dengan kurma ya Mbak Denita ya, kita puasa dengan bukanya dengan kurma. Nah, kalau teman-teman Yahudi ini waktu berbukanya saat selesai puasa Yom Kippur tadi itu menggunakan produk-produk olahan dari susu gitu ya. Jadi misalnya mereka buka dengan olahan dari susu, misal mungkin dari keju atau susu dan sebagainya, tapi produk olahan dari susu. Itu yang menarik dari umat Yahudi gitu. Dan mereka puasanya juga waktu berbuka mereka nggak langsung makan yang daging, tapi ya mungkin itu salah satu cara mereka ya. Kalau kita kan pakai kurma, nah kalau mereka itu pakainya produk-produk olahan dari susu gitu. Itu kalau dari teman-teman Yahudi gitu ya. Nah, terus kemudian gimana sih kalau teman-teman Hindu ya, teman-teman Hindu gitu. Nah, kalau teman-teman Hindu ini menurut saya ya, dari apa yang saya baca itu salah satu di kalangan umat Hindu ini juga ditemukan tradisi berpuasa. Ini tradisi berpuasa di kalangan umat Hindu itu cukup kaya gitu. Mungkin kalau tadi kita bahas soal Kristen, terus di Yahudi itu spesifik ya. Nah, ini di Yahudi itu di Hindu itu ada beberapa tradisi puasa gitu. Nah, memang di kalangan ajaran umat Hindu sendiri gitu ya, itu ada kepercayaan gitu atau ada ajaran bahwa puasa itu tadi yang saya sebutkan, salah satunya itu upaya untuk mendisiplinkan diri, kontrol diri, mendisiplinkan diri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, kita nggak berlebihan di sana sini. Itulah. Nah, salah satu ajaran mereka juga yang dipercayai umat Hindu itu, karena begini, menurut teman-teman atau ajaran umat Hindu itu dikatakan bahwa kalau perut kita terlalu penuh atau perut kita terlalu kenyang, nah itu akal atau pikiran, fungsi intelektual itu akan tertidur. Terus kemudian kebijaksanaan atau kualitas spiritual kita itu akan bisa mati gitu. Makanya kemudian ada beberapa
upaya-upaya puasa yang dilakukan oleh teman-teman Hindu itu untuk sebagai salah satu jalan gitu, agar perutnya tidak terlalu penuh atau tidak terlalu kenyang. Artinya ya mereka kan memang salah satu efek kalau kenyang kan biasanya kita kan males, biasanya kita juga kurang semangat dan sebagainya. Nah makanya kemudian ada Iya. beberapa tradisi puasa di kalangan umat Hindu gitu. Misalnya itu ada puasa bulan purnama Mbak Denita. Jadi teman-teman umat Hindu itu masih pakai gitu. Jadi kalau kalender ada apa ya, dalam hitungan kalian itu kan biasanya kita temukan ada yang namanya bulan purnama gitu ya, bulan purnama. Nah itu di bulan purnama itu biasanya kalau misalnya contohnya mungkin kalau di kita itu kalender Jawa itu biasanya di tanggal 13, 14, 15 ya. Tanggal 15 kalender Jawa itu kan biasanya purnama. Nah itu biasanya di bulan purnama itu teman-teman Hindu itu ada tradisi puasa, kalangan umat Hindu. Terus juga kalau di kalangan umat Hindu itu ada yang namanya puasa Ekadasi. Puasa Ekadasi ini puasa yang dilakukan di hari ke-11 setelah bulan purnama gitu. Jadi tadi pas bulan purnama teman-teman Hindu itu puasa. Terus di hari ke-11, setelah purnama tadi itu ada juga tradisi puasa namanya puasa Ekadasi. Nah, kemudian juga ada kalau di Hindu ini ada beberapa tradisi puasa yang spesifik ya, misalnya itu tradisi puasa di hari Sabtu, tradisi puasa di hari Selasa dan sebagainya. Tapi itu memang mungkin nggak apa ya, bukan ajaran yang wajib gitu. Artinya itu mungkin ada khazanah tradisi seperti itu, tapi mungkin tidak bersifat wajib, misalnya seperti Ramadan. Nah itu mungkin opsional, ada teman-teman umat Hindu yang menjalankan, dan itu ada tujuannya. Misalnya puasa Sabtu itu untuk apa, puasa hari Jumat itu untuk apa, puasa hari Selasa itu untuk apa, itu mereka ada tujuan masing-masing. Nah, gitu kalau di umat Hindu. Nah ada juga di umat Hindu itu puasa yang festival. Puasa dia apa ya, kalau teman-teman umat Hindu kan memang ada cukup banyak ya perayaan-perayaan keagamaan yang mereka miliki gitu ya. Itu biasanya misalnya ada beberapa festival itu di kalangan umat Hindu itu mereka berpuasa selama beberapa hari, misalnya ada yang 9 hari, 10 hari, 11 hari dan sebagainya. Nah, itu khusus, itu biasanya khusus dalam kalau ada misalnya festival apa gitu. Misalnya yang saya baca itu ada festival apa Sivatri, Karwacau dan sebagainya gitu. Tapi mungkin saya juga belum terlalu apa ya, belum terlalu dalam gitu ya. Tapi memang ada tradisi seperti itu di kalangan umat Hindu. Itu mungkin Hindu ya, di Hindu itu. Nah, memang Hindu ini juga kenapa banyak gitu ya, kenapa banyak tradisi puasa gitu ya di kalangan umat Hindu, memang karena begini Mbak Denita, ajaran ada salah satu ajaran umat Hindu itu di kitabnya yang berjudul Ayurveda. Nah, kitab Ayurveda itu dikatakan memang bahwa apa ya, bahwa anjuran untuk memanage atau mengatur pola makan itu memang sangat sangat kaya gitu khazanahnya di situ, keterangannya. Makanya kemudian mungkin kalau sekarang ya di hari-hari ini kan yang saya amati kan banyak ya, banyak apa ya, pola hidup atau pola makan masyarakat sekarang itu kan vegetarian ya. Mungkin Mbak Dinita pernah dengar ya, vegetarian. Nah itu ada satu pola atau model vegetarian itu yang dia Ayurveda vegetarian. Nah artinya pola makan itu didasarkan pada ajaran-ajaran di kitab Ayurvedanya umat Hindu gitu. Makanya kalau mungkin bisa dicek ya, banyak itu teman-teman dari kalangan umat Hindu itu yang melakukan praktik vegetarian gitu. Karena memang ya ajaran di apa ya, ajaran agama mereka di kitab, salah satu kitab Ayurveda itu memang mengajarkan untuk mengatur pola makan itu. Karena menurut di ajaran kitab itu, dengan kita mengatur atau mengontrol pola makan itu akan berefek kepada berefek kepada kehidupan masyarakat. Jadi kalau kontrol diri dari teman-teman, kontrol diri dari orang-orang Hindu itu jelek, bisa dipastikan itu akan berdampak kepada kehidupan sosial dan masyarakat. Nah itulah salah satu ajaran yang
membuat kenapa kemudian tradisi berpuasa di kalangan umat Hindu ini cukup kaya gitu. Itu mungkin dari Hindu ya. Terus apalagi ya? Kalau di Buddha itu juga ditemukan tradisi berpuasa ini. Cuma memang kalau nggak salah di tradisi puasa di kalangan umat Buddha itu ini tidak seketat, atau puasanya itu kalau di kalangan mereka masih boleh minum, Mbak Denita. Kalau di kalangan umat Buddha itu masih boleh minum dan nggak seketat mungkin kayak sebelum-sebelumnya yang benar-benar nggak makan nggak minum. Tapi juga ada sebenarnya di kalangan umat Buddha itu tradisi puasa-puasa di hari tertentu itu juga ada. Cuma memang itu nggak riwayatnya atau ajarannya nggak populer dan universal. Kayak tadi kan kalau di umat Yahudi itu kan ada Yom Kippur yang itu memang ibarat katanya itu kan wajib ya buat seluruh umat Yahudi. Tapi kalau di Buddha itu tidak ditekankan. Artinya ya ada ajarannya tapi sifatnya opsional, tidak wajib. Nah, itu di Buddha, kalau di Buddha. Tapi memang karena Buddha ini juga apa ya? Di Buddha itu juga memang tradisi puasanya ada ya beberapa yang terinspirasi atau mengambil dari tradisi puasa di agama Hindu juga. Gitu. Makanya ya memang nggak sekaya Hindu, tapi ada juga pola atau tradisi berpuasa di kalangan umat Buddha. Nah kalau di kalangan agama Konghucu ya misalnya di agama Konghucu, salah satu agama juga di Indonesia itu ada ditemukan juga ajaran untuk berpuasa di hari-hari tertentu juga ditemukan dan itu diungkapkan oleh salah satu pembawa ajarannya kan ya. Mereka kan Nabi Kongjili kalau nggak salah itu mengatakan juga bahwa menganjurkan berpuasa juga. Cuma memang sifatnya kemudian tidak wajib seperti puasa Ramadan begini Mbak Denita. Itu kalau di teman-teman Konghucu. Nah itu mungkin ya dari beberapa sama tadi kan kalau kita kan sudah melihat tradisi puasa dari apa aja tadi, Kristen, terus Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Nah terus gimana kalau di Islam ya? Kalau di Islam, nah inilah kemudian yang menarik gitu. Nah di Islam itu memang ditemukan pola atau tradisi berpuasa yang bisa dibilang cukup kaya juga seperti kalangan umat Hindu. Jadi kalau di umat Islam itu ada beberapa jenis atau model berpuasa gitu. Mungkin yang populer misalnya puasa Ramadan ya, karena ini sifatnya wajib ya, sifatnya ini menjadi ajaran yang wajib gitu dijalankan bagi pemeluk atau umat Muslim yang telah memenuhi syarat gitu kan. Karena kan kalau di Islam itu memang menjalankan puasa itu wajib bagi orang yang istilahnya itu telah memenuhi syarat atau mukallaf. Nah, pertama dia sudah balik ini cirinya yaitu salah satunya ciri-ciri balik kalau di laki-laki itu sudah apa ya sudah ada beberapa ciri mimpi basah misalnya dan sebagainya gitu. Itu mungkin pembahasannya agak panjang, mungkin nanti bisa dibahas di lain sesi ya karena itu masuk ke pelajaran biologi dan biologi khususnya organ reproduksi. Tapi yaitu kalau di Islam itu kan ada yang wajibkan misalnya puasa Ramadan, terus yang populer misalnya ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bait, ada puasa Daud, ada puasa puasa Tasyu'a, puasa Asyura, puasa Syawal dan sebagainya banyak lah. Nah tapi yang ingin saya sampaikan gitu ya, apa yang membuat berbeda misalnya tradisi puasa di Islam itu begini. Nah kalau di Islam itu puasa itu sifatnya terbuka untuk semua kalangan. Nah kalau di beberapa tradisi puasa sebelumnya memang itu ada beberapa puasa yang khusus untuk kalangan tertentu. Misalnya di situ kan ada beberapa bagian kasta ya. Nah kayak tadi misalnya saya sebut ada puasa-puasa festival itu biasanya nggak semua kalangan umat Hindu menjalankan, mungkin cuma hanya dari kalangan Brahma atau kalangan-kalangan yang tertentu lah. Tapi kalau di Islam itu kan ajarannya misalnya Ramadan ini semuanya kan menjalankan gitu, nggak peduli dia ulama, dia pejabat, dia jenderal, dia ilmuwan, dia apapun,
mereka tetap dikenakan kewajiban berpuasa gitu. Karena memang Ramadan ini ya untuk semuanya gitu, semuanya yang telah memenuhi syarat wajib menjalankan puasa ini. Nah, di Islam juga disebutkan bahwa puasa ini tujuannya untuk pemurnian hati, pemurnian jiwa, penyempurnaan jiwa, dan pembersihan pembersihan hati gitu kan. Karena kalau menurut saya ya, ini saya ambil metafor ya, puasa itu sebenarnya proses peragian, Mbak Denita. Kalau Mbak Denita pernah tahu dan teman-teman tahu bagaimana proses pembuatan tempe, nah puasa ini bagian dari proses peragian atau pelembutan. Jadi misalnya apa ya, kan manusia ini punya nafsu, punya keinginan yang banyak, yang menggebu-gebu, yang bermacam-macam gitu. Nah, salah satu upaya untuk kemudian mengendalikan itu atau mengontrol itu ya dengan berpuasa. Karena misalnya mungkin kita kan di luar Ramadan misalnya, atau di luar puasa Ramadan yang wajib ini, mungkin kita masih sering makannya itu nggak terkontrol, misal satu hari bisa lebih dari 3 kali, terus hasrat-hasrat seksual, hasrat-hasrat perut itu masih suka berlebihan gitu. Nah, dengan puasa ini sebenarnya upaya untuk mengontrol itu gitu. Karena ya sebenarnya ya fungsi manusia hidup ya bukan cuma makan dan memenuhi kebutuhan seksual gitu kan, bahwa ada banyak hal yang lebih yang lebih dari itu yang perlu digapai oleh manusia gitu. Makanya kemudian kalau di Islam itu memang puasa ini menjadi salah satu hal yang penting gitu untuk dilaksanakan gitu. Dan dalam riwayatnya juga gitu ya, para nabi-nabi di umat Islam, para ulama, para wali, itu memang mereka yang kemudian hari ini dikenal sebagai orang besar, itu mereka punya tirakatan atau punya tirakatan yang hebat, salah satunya dengan puasa gitu ya. Misalnya contoh yang populer lah, kita di Indonesia ini kan kita mengenal sosok Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu ya, atau kita kenal dengan Mbah Hashim. Mbah Hashim itu dulu sebelum kemudian menerima Pancasila, jadi dulu Mbah Hashim itu disowani oleh beberapa orang, khususnya dari kalangan nasionalis itu, untuk ditanyai pendapatnya bagaimana nih Pancasila, Mbah Hashim. Nah, kemudian Mbah Hashim itu tidak langsung menerima, tapi beliau memuasai itu selama beberapa rentang waktu gitu. Kalau nggak salah kisaran 41 hari beliau berpuasa, dan kemudian sampai akhirnya beliau menerima rumusan Pancasila itu. Itu kan berarti kan puasa ini menjadi salah satu metode atau alat gitu ya, untuk sebagai metode atau alat untuk tirakatan gitu, atau ya itulah bahasa tadi misalnya untuk kalau bahasa populernya yang banyak diajarkan di agama-agama itu untuk menaikkan kualitas diri manusia, khususnya dalam aspek spiritual, emosional, dan lain sebagainya. Itu sih kalau di berbagai agama gitu ya, secara singkat gitu, Mbak Denita. Iya Mas, pertanyaan saya sudah terjawab semua, Masya Allah. Ya nggak apa-apa, Ini tanya apa. iya Mas, ini di kolom komentar ada pertanyaan, mau dijawab dulu atau lanjut Mas? Mungkin kalau dari Denita ada yang mau ditanyakan, boleh tanya lagi. Tadi kan Denita, Masih ada sih Mas. iya, dari pertanyaan Denita aja misalnya apa. Tadi kan kayaknya belum Oke. terjawab semua ya. Tadi saya baru sekilas. Iya, tadi yang udah terjawab yang itu tentang puasa di umat Kristiani, terus juga tentang hakikat puasa Ramadan juga udah, terus sama ini yang terakhir, pertanyaan Denita. Aku penasaran banget loh Mas sama ini, orang Islam di berbagai belahan dunia kan pasti pada puasa Ramadan juga ya. Mm-hmm. Terus kan penasarannya itu
durasinya puasa itu sama nggak sih sama negara kita ini atau berbeda gitu Mas? Berbeda, kalau itu berbeda. Kalau kalau ini jawabannya pakai pakai apa ya? Pakai kita dasarnya ke sebenarnya kan perbedaan waktu berpuasa itu ya, perbedaan waktu berpuasa itu karena ini Danita, karena waktu terbit dan terbenamnya matahari itu berbeda-beda di setiap wilayah. Mungkin kalau di Indonesia itu yang sempat saya baca atau sempat saya apa ya amati gitu ya, memang rata-rata puasa di Indonesia ini waktunya antara 13-14 jam lah kita berpuasa gitu ya. Karena kenapa? Karena kita, di Indonesia ini waktunya stabil, artinya dari tahun ke tahun kita mungkin durasi puasanya nggak terlalu beda jauh ya, Denita, karena Indonesia terletak di itu di garis khatulistiwa tadi atau garis ekuator, garis tengah dari bumi ini gitu. Makanya kenapa kemudian waktu puasa di Indonesia itu cenderung stabil gitu. Sedangkan di beberapa wilayah, misalnya di belahan bumi utara atau belahan bumi selatan itu puasanya lebih lama, ada yang lebih lama kan. Misalnya di Greenland itu sampai 17 jam. Terus beberapa tahun yang lalu itu di London atau di Inggris itu sempat puasa itu 20 sampai 23 jam durasi puasa. Ya karena perbedaan waktu terbit dan tenggelamnya matahari. Terus kan kalau di misalnya di Eropa kan itu ada 4 musim ya, sedangkan di Indonesia cuma 2 musim. Jadi memang perbedaan itu ya murni karena perbedaan dari sisi ilmiah tadi, rotasi bumi dan matahari itu, Mbak Denita. Dari secara ilmiah. Berarti iya katanya itu ya Mas, kalau musim dingin malah durasinya lebih pendek. Bener nggak sih Mas? Ya, ya kalau musim dingin biasanya lebih pendek, tapi kalau musim panas dia lebih lama. Oh iya iya iya. Udah terjawab semua sih Mas pertanyaan Denita. Ini mau dijawab nggak Mas? Boleh Yang kalau di ada yang kolom komentar. boleh kalau ada yang nanya, silahkan dibacakan Ada aja. komen. Boleh dibaca. Oke, tak bacain ya Mas. Dari Kak Afif Zalidridoluf. Izin bertanya, apa keistimewaan puasanya agama Islam daripada puasanya agama-agama lain? Kan agama Islam ini menjadi penyempurna bagi agama-agama sebelumnya. Begitu Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Afif atas pertanyaannya. Masih masih bersama kita ya. Jadi pertanyaan tadi Mas Afif menanyakan apa sih keistimewaan puasa di kalangan umat Islam gitu ya dibanding di uh, agama-agama lain gitu, karena kan dia mendasarkan bahwa Islam itu sebagai penyempurna agama-agama lain gitu. Memang ini sebenarnya bukan saya ingin apa ya merendahkan gitu, tapi memang ya ada beberapa perbedaan ya. Dan tadi sempat saya singgung sedikit sebenarnya, tapi memang mungkin belum sepenuhnya gitu ya. Apa yang membuat berbeda sih puasa di Islam dengan puasa di agama-agama lain? Nah, pertama yang membuat itu berbeda ialah apa ya? Di Islam itu tadi Mbak Denita, puasa itu sifatnya pertama dia sifatnya universal, bisa dijalankan atau dilakukan oleh oleh apa ya? Oleh berbagai kalangan gitu. Artinya kalau sebelumnya itu ada tradisi puasa-puasa yang itu khusus untuk kalangan tertentu, nah kalau di Islam itu puasa bisa dijalankan oleh berbagai kalangan, nggak peduli orang itu miskin, orang itu kaya, orang itu bergelar, orang itu berpendidikan, orang itu nggak berpendidikan, itu nggak jadi masalah gitu. Artinya puasa di Islam itu ingin mereformasi bahwa ya puasa ini sifatnya universal gitu, tidak terbatas gitu. Maksudnya tidak terbatas untuk dilakukan oleh orang-orang tertentu gitu. Makanya salah satu research atau tulisan dari Dr. Abid Ahmad, ini uh, salah satu ilmuwan juga akademisi dari UK, dari Inggris, itu mengatakan bahwa memang yaitu
puasa di Islam itu ingin mereformasi itu diskriminasi ras atau diskriminasi orang-orang yang berhak untuk berpuasa. Nah, selain itu juga ada apa ya, ada penyempurnaan dalam bentuk lain, misalnya yang paling mudah. Nah, kalau di tradisi kita kan ditemukan ajaran sahur ya, ajaran sahur di pagi hari itu sebagai apa ya, biasanya kalau di kita mungkin di pagi hari ya sebelum subuh itu ada sahur. Nah, itu salah satu mungkin bisa dikatakan bagian dari penyempurnaan ajaran puasa itu, karena di puasa-puasa lain Mbak Danita yang saya baca itu nggak banyak atau bahkan dibilang nggak ada ajaran soal sahur gitu. Makanya kemudian ajaran sahur ini jadi salah satu bagian dari penyempurna itu, dan itu Nabi Muhammad juga pernah bilang di salah satu hadis atau sabdanya itu, beliau berkata, tasahharu fa inna fis sahur al barokah. Nah, di situ Nabi ingin mengatakan atau mengajak untuk orang-orang yang berpuasa itu untuk sahur. Kenapa harus sahur? Karena di dalam sahur itu, kata sabda beliau, tasahharu fa inna fis sahur al barokah. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi memang itu apa ya, keberkahan ini kan mungkin hal yang tidak kasat mata, tapi itu bisa dirasakan. Nah, ajaran sahur ini merupakan salah satu penyempurna tadi, karena memang di agama-agama sebelumnya mungkin nggak didapat ajaran sahur, ataupun kalaupun ada itu bukan ajaran yang dibawa misalnya oleh Nabi atau oleh Nabi apa ya, oleh pembawa risalahnya gitu. Sedangkan kan sahur ini memang langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, salah satunya itu ya ajaran sahur itu yang menurut salah satu hadis atau sabda Nabi itu membawa keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam kita menjalani puasa itu sendiri. Dan sahur kan sebenarnya juga itu alarm agar umat Islam itu bisa bangun pagi untuk qiyamul lail, untuk sholat malam, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah mendekatkan diri kepada Allah, barulah mereka kemudian sahur gitu, sebelum masuk waktu subuh kalau di Islam itu. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab Mbak Denita, beberapa hal. Mungkin ada pertanyaan lagi atau? Kalau di kolom udah nggak ada, Mas. Nggak ada. Tapi kalau Denita masih ada satu. Oh, silahkan, boleh. Boleh nggak? Boleh. Tadi kan ada puasa yang di umat Kristiani kan ada puasa nggak makan daging tuh. Nah, itu tujuannya tuh kenapa ya, Mas? Kok nggak makan daging sama sekali gitu? Oke, pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus. Kenapa ada puasa dari makanan-makanan daging? Sebenarnya di Islam itu juga ada ajaran seperti itu. Cuma memang tadi mungkin saya belum menyampaikan ya, di Islam itu memang juga ada ajaran-ajaran tidak makan makanan yang bernyawa. Tapi memang yaitu kalau di Islam itu memang mungkin ajarannya nggak secara luas ya, tapi di beberapa ajaran tasawuf misalnya atau tarekat itu ada ajaran untuk tidak makan makanan yang bernyawa, makan daging, ayam dan sebagainya gitu. Makanya kalau istilah mudahnya sekarang vegan atau vegetarian. Nah, apa sih fungsinya? Tadi Denita kan nanya, kenapa sih kok kita nggak boleh makan daging gitu? Misal tadi juga ada puasa di kalangan umat Kristiani gitu ya. Karena memang ini balik lagi ke tadi juga ya, salah satu ajaran dari umat Hindu juga di kitabnya Ayurveda itu kan bahwa ya makanan itu sangat menentukan diri kita gitu. Artinya mungkin kalau pakai bahasa sekarang itu ya itu apa? You are what you eat itu loh. Kamu adalah apa yang kamu makan. Makanya kalau kita makannya sembarangan, kita makan daging, karena kan sebenarnya kan makanan itu juga ada sifat-sifat ya. Misalnya kalau kita makan daging itu ada sifat-sifat kebinatangan di dalamnya. Kalau kita makan ayam itu ada sifat-sifat ayam yang masuk ke dalam diri kita gitu. Makanya penting memang untuk memperhatikan itu gitu. Makanya kalau di tradisi tadi umat Kristiani juga ya, dan di tradisi agama lain termasuk Islam, ajaran untuk tidak makan makanan yang bernyawa atau kayak daging, ikan, ayam dan sebagainya itu
memang murni untuk ini Mbak Denita, untuk yaitu tadi menaikkan kualitas atau level kesadaran kita, kesadaran spiritual, emosional, intelektual. Karena yaitu kalau kita uh, saya pernah juga baca beberapa riset ya, memang ketika kita tidak makan, ketika kita tidak makan makanan yang bernyawa, katakanlah seperti daging, itu sebenarnya apa ya, fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita, baik dalam fungsi-fungsi organ misalnya otak atau apapun, itu sebenarnya mereka bekerjanya itu lebih baik loh sebenarnya, lebih baik itu. Bahkan ada dokumentasi kok, ada dokumentasi serial yang pernah saya tonton. Saya lupa namanya, tapi ada satu film, dokumentasi film yang menceritakan seorang atlet, Mbak Delina. Bayangkan ini seorang atlet, atletnya bukan atlet sekedar misalnya atlet apa ya, cuma badminton, volley dan sebagainya, tapi ini atlet triathlon. Triathlon tuh Oh, kalau teman-teman tahu itu kan, triathlon itu kan kombinasi dari lari, berenang sama sepeda ya. Dan itu kan cukup menguras iya tenaga. Nah, ada satu riwayat, banget. ada satu dokumentasi atlet triathlon yang dia itu menjalankan uh, tradisi vegan atau vegetarian. Artinya cuma makan makanan yang katakanlah sayur mayur, buah dan sebagainya gitu. Mereka nggak makan makanan yang dari protein hewani. Mereka cuma nabati, yaitu sayur, buah. Mungkin kalau di Indonesia masih enak ya, ada tahu, ada tempe gitu ya. Nah, Favorit. kalau di atlet yang itu, kalau nggak salah atlet Amerika itu, dia itu riwayatnya dia awalnya atlet profesional, makannya seperti biasa. Atlet itu kan kalau setelah melakukan perlombaan itu kan mereka pasti kelelahan ya, dan pasti mereka butuh recovery. Dan seringkali kan recovery mereka justru ada yang menyebutkan ya harus dikasih makan makanan yang bergizi, salah satunya daging, ikan dan sebagainya. Nah, di dokumentasi film itu atlet itu awalnya seperti itu, tapi kemudian dia dapat satu cedera yang memaksa dia untuk absen atau tidak bisa mengikuti pertandingan cukup lama. Nah, kemudian dia berkonsultasi dengan beberapa pakar kesehatan, ahli gizi dan sebagainya, sampai kemudian ada satu saran dari ada satu saran yang menyarankan dia untuk memulai vegetarian untuk mempercepat proses recovery cedera itu. Akhirnya dia lakukanlah itu. Dan percaya atau tidak, Mbak Denita dan teman-teman, justru setelah dia melakukan vegetarian itu, staminanya, kecepatannya, kondisi daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuhnya itu justru lebih bagus daripada waktu dia makan makanan yang daging tadi. Cuma memang ini kan apa ya, pandangan ini kan memang belum banyak apa ya masuk atau bisa diterima masyarakat kita kan, padahal secara ilmiah itu sudah terbukti gitu. Makanya ya memang perlu juga kita sesekali untuk melakukan tradisi atau mengurangi lah, kalau kita tidak bisa berhenti ya minimal kita mengurangi lah dari makanan-makanan yang bernyawa, misalnya daging, ikan ikan masih mending lah ya, ayam, dan ya makanan-makanan yang bernyawa. Nah, karena yaitu selain di makanan itu membawa sifat-sifat kebinatangan yang bisa masuk dan kemudian berpengaruh terhadap sikap dan perilaku sehari-hari kita, ya riset itu tadi membuktikan, ada beberapa riset yang membuktikan bahwa dengan kita mengurangi atau bahkan tidak memakan makanan yang bernyawa, daging dan sebagainya, itu justru bisa menyebabkan kondisi tubuh kita jauh lebih baik dari segala aspeknya, Mbak Dinita. Itu sih yang bisa saya respon. Berarti itu anu ya Mas, kalau bisa nggak makan sama sekali ya Ya kalau dagingnya itu. kalau ya tadi kan saya bilang kalau misalnya teman-teman nggak bisa berhenti ya minimal mengurangi gitu. Misalnya kita makan daging 3 kali seminggu ya diganti 1 kali seminggu. Kalau awalnya intens ya dikurangi lah intensitasnya itu. Soal
kontrol kan, karena kalau mungkin bisa dicoba gitu ya. Saya juga ada kenalan seorang akademisi, seorang dosen juga yang saya cukup kenal dia dan sering diskusi juga, dan dia memulai pola hidup vegan itu dari pandemi kemarin, dari COVID 2020. Dari 2020 dan selama 2 tahun itu dia menjalani pola hidup vegetarian itu, dan dia cerita ke saya bahwa perubahannya sangat signifikan. Dia seperti apa ya? Padahal secara usia mungkin beliau sudah senior ya, udah di atas 30, tapi secara kondisi badan beliau merasa tetap prima, tetap sehat. Itulah beberapa ya bisa dikatakan manfaat-manfaat. Itu mungkin Mbak Denisa. Iya Mas, sudah cukup banget. Sekarang jam berapa ya? Tapi Ada masih ada pertanyaan ini. ada yang Masih bertanya. 10 menit. Jadi silakan kalau Nggak tahu bentar. teman-teman yang bergabung di sini punya pertanyaan juga silakan. Boleh bertanya di kolom komentar. Belum ada sih Mas. Apa Denita lagi nih yang tanya? Silahkan. Tadi kan apa ya Mas? Aku lupa. Oh iya itu. Ada nggak sih hari yang dilarang buat nggak puasa sama sekali? Di ajaran mana ini, Den? Di ajaran Islam atau Di Islam, di Islam, di di Islam. Islam ya? Karena kan Di Islam. tema kita kan puasa dalam berbagai tradisi agama dan kepercayaan. Tapi kalau mungkin Iya. saya jawab, kalau yang saya tahu di Islam itu memang ada hari, ada 3, ya ada 5 hari yang kita dilarang berpuasa kalau di Islam tuh. Pertama itu di hari Idul Fitri, terus di hari Idul Adha, sama di 3 hari di bulan Zulhijjah, di 3 hari setelah Idul Adha itu. Jadi kalau di Islam tuh ada 5 hari di mana kita dilarang berpuasa gitu. Karena memang di kalau Idul Fitri itu kan jelas ya, mungkin kalau secara maknanya, karena Idul Fitri itu kan kita setelah puasa satu bulan penuh, itu kan kita waktunya apa ya, bukan untuk melampiaskan tapi untuk bersyukur lah kita. Makanya kemudian Idul Fitri itu kita dilarang gitu untuk berpuasa. Tapi kemudian setelah Idul Fitri itu ada pilihan puasa Syawal bagi orang-orang yang mau gitu, ada puasa Syawal. Tapi kalau di hari Idul Fitrinya, kita dilarang. Terus di hari Idul Adha dan 3 hari setelah itu, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu dilarang kalau Islam. Jadi ada 5 hari yang dilarang kalau di dalam Islam. Itu sih. Dan ini ada pertanyaan ini. Pertanyaan Mas. Tak bacakan ya dari Mbak Am Eka. Izin bertanya Baik. Mas Bagus. Kalau tadi dijelaskan bahwa di umat muslim itu ada syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang akan berpuasa, seperti balik dan lain-lain, apakah ini juga berlaku untuk umat agama lain? Begitu Mas Bagus. Oke, ini pertanyaannya cukup ya pertanyaan yang bagus juga sebenarnya. Cuma saya belum men-tracking sejauh itu sebenarnya. Mungkin ada beberapa yang mencaratkan itu. Karena memang apa ya, tradisi atau ajaran agamanya kan berbeda-beda juga ya. Gitu. Mungkin kalau tadi Islam tuh kenal itu apa yang namanya mukallaf gitu. Jadi nggak semua orang itu dikenai beban untuk berpuasa, misalnya anak-anak atau orang yang sakit atau orang yang gila itu nggak dikenai kewajiban untuk berpuasa gitu. Tapi bagi orang-orang yang tadi memenuhi syarat, misalnya dia udah balik, udah berakal, itu mereka wajib berpuasa gitu. Tapi untuk kalau di agama lain, saya belum bisa menyimpulkan karena memang ada beberapa ajaran yang mungkin saya juga belum gali lebih dalam, Denita. Jadi mungkin ada gitu, tapi sepertinya juga nggak semua agama gitu, karena ya karena perbedaan ajaran dan tradisi itu tadi. Itu sih, mohon maaf sebelumnya. Udah sih Mas, belum ada Masih pertanyaan ada lagi. 7 menit
lagi kalau ada Masih yang ada 7 ingin menit. didiskusikan. Ayo yang mau bertanya, monggo. Ini ada siapa ini? Ada Mas Royhan. Ada ya Mas Royhan, ada Mbak Anggi, ada Mas Ivan, Mas Taki. Apa ya Mas? Tadi udah kepikiran tapi kok lupa. Mungkin saya tambahin sedikit ya. Kenapa Ya, monggo. kenapa puasa itu penting dan kenapa puasa itu menjadi hal yang bisa dikatakan satu hal yang istimewa gitu. Karena sebenarnya kalau khususnya dalam ajaran Islam ya, khususnya dalam ajaran Islam yang saya pelajari gitu ya. Kalau misalnya di Islam itu kan ada dikenal rukun Islam gitu ya, ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji gitu ya. Itu atau berbagai bentuk ritual keagamaan lain lah ya, keagamaan lain gitu ya. Itu puasa-puasa itu ritual-ritual keagamaan itu sebenarnya untuk kita sendiri gitu, manfaatnya kembali ke diri kita sendiri. Tapi khusus puasa ini keistimewaannya itu puasa kita itu untuk Tuhan kita, untuk Allah gitu. Artinya di di salah satu pesan atau yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu dikatakan juga bahwa puasa itu ya untuk Tuhan. As-saumuli wa ana ajuzubi. Artinya begini, kurang lebihnya itu khusus puasa, kata Tuhan ya, khusus puasa itu nanti yang akan membalas atau memberi ganjaran dari amalan berpuasa itu nanti Tuhan sendiri. Itulah hal yang membuat puasa itu menjadi istimewa sebenarnya. Makanya nggak heran kalau di Islam itu ada beragam model atau jenis berpuasa gitu ya. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Asyura, ada puasa Tasu'a, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Syawal, dan banyak lagi lah kalau di Islam. Karena memang ya itu, puasa itu menjadi salah satu hal yang bahkan puasa ini juga disukai, salah satu amalan disukai oleh Nabi Muhammad gitu. Bahkan diriwayatkan dulu Nabi itu sebelum Ramadan itu sudah mulai berpuasa dari bulan Rajab dan Sya'ban gitu. Bahkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha itu berkata gitu bahwa beliau tidak pernah melihat Nabi itu puasa yang begitu sering di luar Ramadan di bulan Sya'ban itu. Artinya Nabi juga suka melakukan puasa itu di berbagai waktu dan kesempatan di luar Ramadan. Begitu sih Bonita. Mas, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ivan Khalid. Pertanyaannya gini, boleh kagak sih kita di Arab tapi buka puasanya pakai waktu bagian Indonesia? Lah kalau ini tergantung. Kalau misalnya Mas Ivan sahurnya di Arab terus flight ya pakai penerbangan ke Indonesia ya boleh. Jadi misalnya Mas Ivan subuhnya sahur sama subuhnya di Arab, terus Mas Ivan ada jadwal penerbangan ke Indonesia, nyampe Indonesia sore ya nggak apa-apa, maghribnya sahur gitu. Ini pertanyaannya agak tricky nih. Mas Ivan ini emang unik ini ya. Ya tergantung di mana kita tinggal ya. Misalnya contoh, saya sahur itu masih di Jakarta, tapi kemudian saya terbang ke Belanda. Nah ternyata di Belanda itu belum masuk waktu puasa, ya udah saya nanti sahur lagi di Belanda misalnya ya. Terus nanti saya dari Belanda flight lagi kemana. Nah itu kalau kita musafir mungkin bisa ya pakai skemanya Mas Ivan ini bisa dipakai gitu. Tapi kalau kita tinggal di satu tempat, ya kita harus mengikuti waktu yang berlaku di tempat itu gitu ya. Gitu Mbak Deni. Iya Mas Bagus. Kurang 2 menit lagi.
Oke. Iya, 2 menit lagi. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Nggak ada. Nggak ada sih, Mas. Iya, mungkin kalau nggak ada bisa Saya. dikonklusikan atau diakhiri oleh Renita. Iya, siap Mas. Berarti kesimpulannya tadi banyak banget ya Mas, ternyata puasa di berbagai apa ya, agama dan kepercayaan dan juga syarat-syaratnya itu Masya Allah banyak banget. Dan apa ya, Janita udah nambah pengetahuan nih dari Mas Bagus tentang puasa. Dan banyak banget ternyata. Ini ada yang komen lagi, astagfirullah. Waduh, saya salah sahur pakai waktu Indonesia, buka waktu bagian Amerika. Mas Ivan ada-ada aja. Gitu sih, Mas. Iya. Kesimpulannya. Oke. Langsung aku tutup aja lah. Ya udah gitu aja sih, Mas. Kurang lebihnya saya selaku host Instagram Live ngobrol baca olah, banyak kekurangan dan kesalahannya. Denita memohon maaf sebesar-besarnya buat Mas Bagus dan semuanya. Itu Ya, terima aja. kasih teman-teman yang sudah menyimak. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyimak juga. Denita tutup dan Denita akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Waalaikumsalam Bagus. warahmatullahi wabarakatuh.